Baiklah Dewan Juri, mungkin tidak akan ada isu-isu sensitif yang akan saya bawakan, maka langsung masuk ke inti perdebatan saya. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baiklah, kami dari tim proposisi sebelumnya akan menjelaskan beberapa poin penggambaran dan mengkarakterisasi terlebih dahulu sesuatu terkait dengan mosi yang telah disampaikan. Yang pertama adalah melihat dari aturan yang diterapkan oleh masyarakat Kairan ini adalah sistem yang dianut mereka berdasarkan kepentingan kolektif yang dikedepankan. Namun pelestarian budaya di sini akan terlihat seperti apa? Pelestarian budaya di sini akan mencakup nilai etika dan identitas dari komunitas tersebut. Nilai etika ini juga akan mencakup hukum adat, gotong royong ataupun lain sebagainya. Dan identitas dari komunitas ini tentunya yang mereka pertahankan dari sisi mereka. Berarti yang ketiga, kemajuan sosial. Kemajuan sosial di sini adalah mencakup hal-hal seperti kepemilikan tanah secara individu, hak waris yang setara, memberikan ruang untuk pendidikan umum dan pekerjaan perkotaan, serta kebebasan yang lebih besar diperuntukkan oleh pemuda. Maka dari itu masuk ke kami di sini dari tim proposisi hadir dengan 2 beban pembuktian yang ada di sisi kami. Yang pertama adalah kami di sini harus membuktikan bahwa reformasi kemajuan sosial adalah ancaman untuk keberadaan kelangsungan budaya masyarakat Kairan. Dan yang kedua, di sini kami harus membuktikan kenapa lambatnya kemajuan sosial ini akan layak untuk dilakukan karena untuk mempertahankan tradisi dan lain sebagainya dalam masyarakat Kairan. Maka tujuan kami di sini jelas, Juri, bagaimana kami di sini berdiri untuk melawan percepatan reformasi kemajuan sosial dan untuk mempertahankan tradisi, adat dan budaya yang ada. Dan kami di sini juga memiliki dua pendirian, yang mana yang pertama adalah di sini kami setuju untuk mendukung pelestarian budaya. Namun yang kedua, kami tidak setuju untuk sepenuhnya menghentikan kemajuan sosial. Sehingga atas semua itu masuk ke poin argumen yang akan ada 2 hal di sini yang akan saya sampaikan dalam poin argumen saya. Baiklah, masuk ke poin argumen yang pertama. Di sini akan membahas hak masyarakat dan kemajuan sosial. Kita lihat dulu bagaimana kemajuan sosial ini ada. Di sini kami melihat bahwasanya kemajuan sosial ini berdasarkan faktor-faktor tadi. Konteks kemajuan sosial ini terlihat seperti dipaksakan ke area ataupun wilayah dari komunitas adat Kairan. Nah, jika ini memang dipaksakan, ini akan menghancurkan struktur sosial yang ada dalam komunitas ini, dan ini akan menghancurkan semuanya. Yang kedua, dalam masyarakat ini jika itu diterapkan, maka masyarakat akan mengalami culture shock, dan ini diakibatkan dari perubahan yang begitu signifikan dari tatanan aturan yang ada dalam komunitas mereka sebelumnya. Dampaknya apa? Ini bisa menimbulkan akhirnya malah masyarakat Kairan ini tidak punya pekerjaan, hidup di pinggir jalan, dan mereka tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada di dunia mereka. Maka masuk yang ketiga, di sini komunitas adat Kairan tentunya punya hak untuk mempertahankan dan menentukan nasib mereka sendiri. Mereka di sini punya hak untuk mempertahankan sistem rumah adat yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Maka di sini tim proposisi hadir dengan kedaulatan dan jaminan hidup bagi masyarakat Kairan. Maka masuk ke poin argumen yang kedua, di mana ini akan membahas terkait dengan perlindungan terhadap aset yang tidak bisa dipulihkan pada akhirnya. Konteks kita di sini adalah di sini untuk memprioritaskan sesuatu yang tidak bisa dipulihkan. Ketika sesuatu itu hancur sekali saja, maka itu akan hancur secara permanen dan tidak bisa dikembalikan lagi. 2 poin di sini kita masuk. Yang pertama, saat kita melihat kemajuan sosial dalam bentuk sekolah umum ataupun pekerjaan yang ada di perkotaan,
kita lihat semua itu bisa dikejar secara bertahap nantinya. Namun ketika budaya seperti yang dimiliki oleh masyarakat Kairan yang telah dipertahankan berabad-abad seperti keahlian khusus, bahasa tradisional maupun tradisi budaya dan lain sebagainya yang telah mereka miliki dan mereka pertahankan sebelumnya. Jika semua itu hilang, maka tidak akan bisa dipulihkan kembali. Itu akan hilang selamanya. Itu semuanya bersifat permanen. Tapi yang kedua, sebagai contoh, kita melihat ketika tanah kolektif ini yang tentunya telah digunakan oleh masyarakat Kairan ini mengikuti aturan yang ada yang menjadikan tanah ini jadi tanah yang dimiliki beberapa individu, maka itu tentunya akan dimanfaatkan oleh individu tersebut yang mengikuti keinginan dari mereka sendiri. Maka dampaknya kepada masyarakat Kairan itu sendiri. Kita lihat bagaimana masyarakat adat ini tidak bisa berjalan jika tidak ada wilayah yang mereka miliki. Maka tanpa wilayah leluhur mereka tidak bisa melakukan ritual budaya ataupun lain sebagainya. Pada akhirnya budaya mereka akan musnah begitu saja. Maka dari atas semua alasan tersebut, kami telah menangkan dua sisi sebagai tim proposisi ini. Yang pertama, kami telah membuktikan bahwasannya komunitas masyarakat Kairan ini punya kedaulatan dan itu hadir di sisi kami. Tapi kami juga menjaga bagaimana masyarakat ini bisa tetap hidup, bagi masyarakat ini bisa tetap hidup. Dan sisi yang kedua, dunia kami akan jauh lebih aman ketika aset-aset yang terbatas tersebut, yaitu budaya ini bisa dipertahankan. Dan jika itu hilang, maka itu bersifat permanen dan fatal. Maka itu tidak terjadi di sisi kami dan akan fatal terhadap posisi dari tim oposisi. Maka atas semua itu bangga menjadi tim proposisi. Terima kasih.